Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Kita Pagi, Pak. Terima kasih. Kita mulai aja ya untuk kegiatan hari ini sambil menunggu yang lainnya join-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yaitu pengumuman pemenang lomba video podcast di Universitas Ngudi Waluyo dalam rangka Disnatalis ke yang 29, di mana untuk lomba video podcast ini diperuntukkan untuk siswa-siswa sekolah, gitu ya. Oke, mohon izin untuk hari ini saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, terus doa, ya, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNW, Universitas Ngudi Waluyo. Terus yang kedua, sambutan Ketua Panitia Disnatalis UNW ke-29 yang seharusnya yaitu Pak Iwan Setiawan Wibisono STMkom, karena berhalangan nanti saya akan wakili sendiri ya sebagai PJ Lomba Video Podcast. Terus yang ketiga, laporan dari kegiatan ya Lomba Video Podcast. Terus yang keempat, pengumuman peringkat 10 Lomba Video Podcast ya. Terus yang kelima, pengumuman juara 1, 2, dan 3. Terus yang keenam, yaitu nanti akan menayangkan ya video podcast juara yang pertama ya. Karena ini durasinya banyak ya, jadi saya pilih satu saja ya. Terus yang ketujuh, penerimaan hadiah secara simbolis. Terus yang kedelapan, pengumuman dari panitia ya terkait dengan kegiatan pemenang lomba video podcast dan lain-lain. Terus yang ke-9, penutup. Oke, itu untuk susunan acara untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan menginjak ke kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama ya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Oke, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Ngudi Waluyo.
Baiklah, kita menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia Disnatalis UNW ke-29 yang akan diwakili saya sendiri dan nanti sekaligus yaitu laporan PJ Lomba Video Podcast UNW. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, peserta panitia yang saya hormati, ya, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa memasuki acara ini ya, acara pengumuman yaitu lomba video podcast yang diadakan oleh UNW dalam rangka Disnatalis atau ulang tahun ke-29. Gitu. Saya dan kami panitia banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan lomba video podcast ini, ya, terutama siswa-siswa sekolah baik SMA maupun SMP ya. Dan kegiatan lomba podcast ini merupakan kegiatan yang pertama kali ya di UNW yang diperuntukkan untuk siswa-siswa, yang kami harapkan bahwa dengan adanya acara ini, kegiatan ini memberikan pengetahuan, keterampilan kepada teman-teman semuanya dan bisa membangkitkan ya kreativitas, ya keterampilan dan semangat teman-teman dalam membuat ide dan gagasan ini. Oke. Dan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudah memberikan ya kesempatan, memberikan izin kepada anak-anak siswa untuk mengikuti lomba podcast UNW ini. Gitu. Nah, dalam kegiatan lomba podcast ini diawali dengan pendaftaran, di mana pendaftaran itu mulai dari bulan Mei ya sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ya. Setelah itu kami juga di sini ada proses upload video podcast oleh panitia ya antara tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2023. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Terus kemarin juga dari panitia sudah memberikan pengumuman bahwa batas pemberian like video yang merupakan salah satu kriteria penilaian dibatasi tanggal 5 Juni 2023 ya. Dan di sini kita mengikuti tahapan akhir yaitu pengumuman juaranya. Dan tentunya juga nanti akan kami umumkan juga yaitu 10 besar. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan dalam acara lomba video podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Dan sebenarnya juga dari panitia Disnatalis ada kegiatan yang lain yang serupa dengan hal ini ya. Nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman panitia saya, yaitu terkait dengan lomba vlog ya. Mungkin teman-teman sekolah kalau ada yang berminat silakan bisa mengikuti karena proses mendaftarnya masih dibuka. Tuh. Oke, demikian untuk sambutan ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nama Ketua Panitia Disnatalis. Oke, selanjutnya di sini saya akan melaporkan ya kegiatan lomba podcast UNW ya. Mohon izin untuk share screen dan nanti sekaligus saya akan melanjutkan untuk acaranya yaitu pengumuman peringkat 10 besar lomba video podcast. Terus nanti berlanjut ke pengumuman juara 1, 2, 3. Terus nanti ada penayangan untuk juara podcast juara 1, terus penerimaan hadiah secara simbolis, dan pengumuman panitia serta penutup ya nanti akan saya langsungkan.
Oke, alhamdulillah dalam lomba video podcast ini ya sudah diikuti oleh 20 sekolah ya yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan ada juga dari NTT dan NTB ya. Ya. Terus dari 25 sekolah ini mengirimkan 42 tim ya. Jadi di sekolah 25 sekolah ini ada yang mengirimkan satu, ada yang tiga gitu ya. Oke, untuk peserta sekolah yang mengikuti kegiatan lomba podcast ini, yang pertama yaitu SMK Bina Nusantara, ya Ungaran, yaitu posisinya yaitu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, terus yang kedua dari MAN, ya Kota Pasuruan. Ya, terus yang ketiga SMA Negeri 1 Lasem. Terus yang keempat UPTD SMP Negeri 1 Borong. Terus yang kelima SMA Negeri 3 Bengkayang. Terus yang keenam SMA Negeri 1 Blora. Yang ketujuh MAN 1 Lombok Timur. Terus ini ada yang double ya. Yang kesembilan ya ada MAN 1 Lombok Timur. Terus yang ke-10 ada SMK NU Ungaran, posisinya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terus yang ke-11 SMA Negeri 1 Muara Jawa, ini kalau tidak salah di Kalimantan ya. Terus yang 12 SMK Asta Mitra Purwodadi. Terus yang ke-13 SMA Negeri 2 Subang, ini di Jawa Barat ya. Terus yang ke-14 SMA Negeri 1 Muara Jawa, ini hampir sama dengan ini di atas. Terus yang 15 SMK Negeri 8 Semarang, 16 SMK SMK Unggulan ya Siti Arsa Foundation Sukoharjo. Terus 17 SMK PGRI Mojo Agung Jombang, 18 MAN 2 Kediri, kalau tidak salah ini Jawa Timur ya. Terus yang 19 sama yang di atas yaitu SMA Unggulan Siti Arsa Foundation Sukoharjo. Terus yang ke-20 SMK Negeri 1 Jenar. Terus yang ke-21 SMK Negeri 2 Borong. Yang 22 SMK Negeri 1 Purwodadi. 23 SMK Negeri Hidayah Semarang. Terus 24 MAN Temanggung, terus 25 SMK Negeri 2 Pekalongan. Nah, untuk kriteria penilaian dalam lomba video podcast di UNW ini, yang pertama yaitu likes terbanyak pada video podcast ya, dengan persentasenya adalah 10%. Dan ini sering saya infokan di grup peserta ya, supaya bisa memberikan nilai tambah ya terkait dengan kriteria yang lainnya. Terus yang kedua, kesesuaian tema yaitu 15%. Terus yang ketiga yaitu kriteria penilaian komunikatif, informatif, dan edukatif ya dalam pembuatan video podcast. Terus yang keempat, kreativitas konten, di mana kreativitas konten ini terkait dengan teknik dan editing gambar ya atau editing video. Terus yang kelima yaitu penyampaian promosi UNW ya Universitas Ngudi Waluyo. Oke. Baiklah teman-teman ya. Nah, selanjutnya kami ingin menyampaikan hasil dari penilaian di kriteria 5 yang di atas tersebut ya. Dan di sini kami juga ada beberapa juri yang kompeten dalam terkait video podcast atau multimedia ya. Inilah 10 besar peringkat 10 besar dalam lomba podcast UNW. Oke, yang pertama ya ini
yaitu dengan judul dampak perkembangan teknologi kehidupan. Ya, nama ketuanya adalah Ardiansah Eka. Terus sekolahnya yaitu SMK Negeri 2 Semarang, Jateng. Terus yang kedua dengan judul Generasi Milenial Melek Teknologi. Ya, nama ketuanya yaitu Gita Sia. Terus sekolahnya adalah Seman 1 Purwodadi, Jateng. Terus yang ketiga yaitu dengan judul Generasi Milenial Melek Teknologi. Nama ketua timnya adalah Grace Kanda Verni Rafaela dari Sekolah SMA Negeri 3 Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang keempat yaitu dengan judul Ngobrol Asik Teknologi. Nama ketua timnya yaitu Happy Putri Ginada di Sekolah SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo, Jateng. Terus yang kelima yaitu dengan judul Generasi Milenial. Terus nama ketuanya adalah Nini Kasiasi di Sekolah SMA Negeri 2 Borong, NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang keenam dengan judul Teknologi AI yang merubah dunia. Nama ketuanya yaitu Sekar Ingrid Prameswari, berasal sekolah dari SMK Negeri 2 Pekalongan, Jateng. Terus yang ketujuh dengan judul Milenial Cerdas Berteknologi. Nama ketua timnya adalah Siar Cahyaning, berasal sekolahnya yaitu MAN 2 Kediri, Jawa Timur. Yang kedelapan yaitu dengan judul Menggali Potensi, ya. Ya, nama ketuanya adalah Vika Azahra. Terus untuk sekolahnya yaitu MAN 4 Kota Cirebon. Yang kesembilan dengan judul Teknologi. Oke, maaf ini tidak kelihatan ya. Oke, dengan judul Teknologi Menguasai Berbagai Bidang Kehidupan, ya. Ketua timnya yaitu Wibi Haibatus Salsabila. Asal sekolahnya adalah SMK NU Ungaran, Kabupaten Semarang. Ya. Terus yang ke-10 yaitu dengan judul Generasi Milenial Dituntut Melek Terhadap Teknologi. Nama ketua timnya adalah Zahira Khairunisa, berasal sekolahnya yaitu MAN 1 Lombok Timur, Nusa NTB, ya, Nusa Tenggara Barat. Oke, itulah 10 besar peringkat untuk lomba podcast di UNW ini. Selanjutnya kita akan mengetahui, ya, yaitu untuk juara 1, juara 2, dan juara 3, ya. Oke, teman-teman sudah siap ya, dari ke-10 besar itu berarti ada 3 yang mendapatkan juara ini, ya. 1, 2, dan 3. Oke, saya awali dengan juara yang ketiga, ya. Juara yang ketiga ini total nilai, ya, dari penjurian dan dari 5 kriteria penilaian di atas tadi, total nilainya adalah 157, ya, dengan rata-rata nilainya adalah 78,5. Ya, didapatkan, ya, diraih oleh dengan judul Ngobrol Asik Teknologi, ya. Nama ketuanya timnya adalah Happy Putri Ginada. Berasal sekolahnya adalah
di SMA Unggulan Siti Arsha Foundation Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, selamat ya untuk juara yang ketiga ini ya. Ya. Selanjutnya juara yang kedua ya. Nah, juara yang kedua di sini untuk total nilainya ya yaitu 165 dan untuk rata-rata nilainya adalah 82,5. Nah, juara dua ini didapatkan oleh podcast yang judulnya yaitu Generasi Milenial Melek Teknologi. Kalau yang ini banyak ya untuk judul ini. Nah, tapi di sini untuk nama ketuanya adalah Gita Sia ya. Nah, Gita Sia untuk asal sekolahnya adalah Seman 1 Purwodadi, Jawa Tengah. Oke, ini ya. Oke, selamat kepada yang juara kedua ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya. Oke, kira-kira siapa ini yang juara terakhir ini? Oke, juara pertama ini. Oke, untuk nilainya yaitu totalnya adalah 167 dengan rata-rata nilai 82,5 ya, 83,5. Oke, untuk yang mendapatkannya dengan judul Teknologi Menguasai Berbagai Bidang Kehidupan ya. Dengan nama ketuanya adalah Wibi Haibatus Salsabila, yaitu berasal dari sekolah SMK NU Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oke, yang ini ya. Selamat ya kepada pemenang ya, juara 1, juara 2 dan juara 3 ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi teman-teman yang belum ada kesempatan ya untuk juara 1, 2 dan 3. Jangan berkecil hati ya, karena teman-teman di sini juga untuk untuk karyanya bagus-bagus semua ya. Di kami juga juri sangat sulit sekali ya untuk memilih siapa yang ini yang juara karena nilainya itu selisihnya sedikit-sedikit gitu ya. Gitu. Ada yang cuma setengah ya, ada yang satu ya. Tapi kami di sini tetap akan menunjukkan ya juara 1, 2 dan 3. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, selamat kepada yang juara. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan ya untuk video podcast yang juara pertama ya. Ya. Mohon ditunggu semuanya ya.
Halo teman-teman milenial, selamat datang di podcast Suara Siswa, episode Melek Teknologi. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Kenalin, nama aku Wibi Heibatus Salsabila. Nah, tema kita kali ini adalah generasi milenial melek teknologi. Di era sekarang ini nih, era digitalisasi, semua kan serba menggunakan teknologi ya. Dan kita sebagai kaum-kaum milenial dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan melek akan teknologi. Jadi sebenarnya apa sih teknologi itu? Nah, teknologi adalah semua sarana yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Tapi sebelum aku lanjutin nih, tentunya aku gak bakal bahas ini sendirian, karena aku udah kedatangan narasumber sekaligus teman aku nih. Halo Kak, boleh kenalin diri dulu? Iya, boleh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Mutiatul Khalila, biasa dipanggil Mutia. Oke, halo Kak Mutia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik banget ya hari ini. Oke, kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan aku sekarang cuma sekolah, ngerjain tugas, main, ya gitu-gitu aja sih. Oke, Kak, seperti yang aku bilang di awal tadi nih, kita kan hidup di era digitalisasi ya, di mana semua itu membutuhkan teknologi, dan kita dituntut harus melek akan teknologi. Ya. Nah, sebenarnya melek teknologi itu apa sih Kak menurut Kak Mutia? Menurut aku melek teknologi itu adalah orang yang sadar dan paham akan teknologi itu, fungsi dari teknologi itu juga, dan bisa bertanggung jawab dalam pengoperasiannya. Itu sih. Oke, misal ada seseorang nih Kak yang mengupload sesuatu di sosial media mereka, berarti mereka harus bertanggung jawab gitu ya? Iya, gitu, bener banget. Oke, berarti kita nggak boleh sembarangan nge-upload kalau kita sendiri pun belum tahu sumbernya dari mana kayak gitu. Iya, karena itu kan nanti jatuhnya bisa jadi berita hoax ya. Oke, benar-benar. Nah Kak, di era sekarang ini nih, teknologi udah diterapin di bidang apa aja sih Kak? Banyak banget ya teknologi yang udah diterapin di kehidupan seperti ya contohnya pertama di bidang pertanian sekarang sudah bisa menggunakan drone, traktor, terus pengontrol suhu juga. Oke. Dan juga di kedua di bidang kesehatan seperti USG, X-ray, dan penelitian-penelitian juga sekarang sudah menggunakan teknologi loh. Oke. Terus yang ketiga di bidang perdagangan seperti di e-commerce yang ada di gadget seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan masih banyak lagi kan. Dan keempat di bidang fashion. Sekarang fashion saat membuat pola itu menggunakan digital dan juga menambahkan aksesoris di baju seperti lampu dan yang lainnya. Oke. Nah, Kak Mutia sendiri ini kan seorang pelajar ya. Ya. Kira-kira ada nggak sih Kak penerapan teknologi di bidang pendidikan? Tentunya ada ya, seperti absen menggunakan fingerprint, terus materi pembelajaran menggunakan PDF atau PPT. Oh, kayak video yang udah Kak kirim ke aku ya? Nah, iya bener banget seperti itu Kak Bibi. Oke, kalau gitu kita lihat dulu bareng-bareng ya. Ini dia videonya. Memasuki era modern seperti sekarang, hampir semua aktivitas sehari-hari telah menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi ada di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Lantas, apa saja penerapan teknologi yang lain di bidang pendidikan? Media pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sebagai alat administratif, salah satu contohnya yaitu presensi digital menggunakan fingerprint, dan untuk mendukung aktivitas lainnya selama di sekolah memesan makanan melalui e-commerce, dan sebagai alat transportasi untuk memudahkan pulang pergi. Nah, jadi itu dia videonya. Berarti udah lumayan banyak nih ya Kak yang udah bisa diterapin di bidang pendidikan ini. Iya. Nah, Kak, menurut Kak Mutia nih, manfaat teknologi itu sendiri apa sih Kak? Manfaat teknologi itu banyak banget ya, terkhusus buat aku yang seorang pelajar, itu memudahkan aku untuk mencari informasi, wawasan, dan materi pembelajaran yang lebih luas daripada di buku.
Dan juga dengan adanya teknologi ini bisa mempersingkat waktu aku dalam berbelanja. Kan anak-anak seusia aku nih suka banget tuh yang namanya belanja tapi tuh mager, yang namanya harus keluar rumah panas-panas gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, dengan adanya teknologi ini memudahkan aku dalam berbelanja tanpa keluar rumah dengan menggunakan gadget di e-commerce yang tadi udah aku sebutin tuh. Nah, itu tuh sangat mempersingkat waktu aku banget dan mempermudah aku banget. Oke. Nah, untuk tips dan pesan-pesan nih dari Kak Mutia buat kita nih kaum milenial dalam memanfaatkan teknologi itu apa aja nih, Kak? Nah, pesan aku atau tips-tips aku nih buat kalian para kaum milenial, kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dan bisa bijak dalam penggunaannya. Kita nggak boleh yang namanya mengupload sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya tuh gimana. Pastiin dulu berita yang bakal kita upload itu berita yang benar ya, jangan sampai berita yang kita upload itu berita hoax. Dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang semaksimal mungkin, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, teman-teman. Oke, Gitu aja terima sih. kasih ya Kak tips dan pesan-pesannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dalam pembahasan kita kali ini adalah bahwa teknologi di zaman sekarang ini sudah banyak banget diterapin di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, fashion, dan juga pendidikan. Nah, di Universitas Ngudi Waluyo atau yang biasa kita kenal dengan UNW sudah menerapkan teknologi di setiap fakultasnya nih, seperti Fakultas Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, serta Fakultas Komputer dan juga Pendidikan. Nah, jadi buat kalian-kalian semua nih yang mau lanjut kuliah setelah lulus dari SMA atau SMK nanti dan mencari universitas yang sudah memanfaatkan teknologi di setiap fakultasnya, boleh banget nih langsung daftar di UNW, Universitas Ngudi Waluyo. Nah, Kak Mutia, aku mau minta kakak nih buat ikut ngucapin selamat Disnatalis yang ke-29 untuk UNW. Oh iya, boleh gimana? Ya, kayak gini ya, Kak. Oke. Siap? Yap. Oke. Selamat Disnatalis yang ke-29 untuk Universitas Ngudi Waluyo. Semoga semakin berkembang dan sukses dalam mencetak generasi penerus bangsa. UNW, Jaya Jaya Jaya. Nah teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita kali ini dalam episode Melek Teknologi. Terima kasih ya Kak Mutia udah meluangkan waktunya buat datang di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya untuk kaum milenial. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin pembahasan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Kami berdua pamit undur diri. See you and bye-bye. Oke, demikian untuk pengumuman juara 1, 2, dan 3 sekaligus tadi ada penayangan video podcast untuk juara yang pertama. Selanjutnya yaitu kita menginjak acara berikutnya, yaitu penerimaan hadiah secara simbolis ya. Oke, untuk juara pertama ya mendapatkan uang pembinaan ya 1.500.000 plus sertifikat ya. Oke, yaitu dari SMK NU ya, SMK NU
Ungaran ya. Terus yang kedua, juara kedua mendapatkan uang pembinaan yaitu 1.250.000 ya plus sertifikat ya. Terus yang ketiga yaitu 1 juta rupiah plus sertifikat. Oke. Demikian ya untuk pengumuman juara 1, juara 2 dan juara 3 ya. Terus selanjutnya adalah pengumuman dari panitia. Yang pertama yaitu bagi yang juara nanti silakan untuk menghubungi panitia langsung ya. Terus yang kedua, semua tim peserta akan mendapatkan sertifikat. Nah, terus yang ketiga, nanti untuk informasi sertifikat akan di-share atau akan diinformasikan lebih lanjut di grup WA peserta. Terus tadi ada yang bertanya ya terkait dengan beberapa pertanyaan dari siswa ya terkait dengan panduan, nanti akan saya jelaskan secara personal ya, karena di sini ada beberapa kebijakan yang belum sempat saya utarakan atau saya umumkan di lomba ini ya. Salah satunya adalah yaitu yang awalnya adalah siswa SMA tapi diperbolehkan juga untuk siswa SMP, dan ada lagi tadi terkait dengan jumlah timnya. Oke, itu ya teman-teman, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya di sini akan ada pengumuman lainnya terkait dengan lomba lain dalam rangka Disnatalis UNW yang ke-29, yaitu lomba vlog ya. Nanti teman-teman jika berminat silakan untuk bisa mendaftar karena pembukaan pendaftarannya masih dibuka. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Ade Pratama sebagai penanggung jawab untuk mempresentasikan untuk lomba vlognya. Oke, saya persilakan ke Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, langsung saja mohon izin share screen panduan lomba yang terdiri dari syarat dan ketentuan lomba itu sendiri. Ini untuk panduan lomba vlog, syarat dan ketentuannya. Konten video harus sesuai dengan tema, yaitu tema untuk lomba vlog UNW berbudaya sehat. Kemudian peserta adalah SMA, SMK, MA, mahasiswa atau umum. Peserta tidak dipungut biaya atau free. Terus kemudian peserta wajib mengikuti akun Instagram @universitas_ngutiwaluyo dan subscribe YouTube @UNWTV. Akun Instagram peserta adalah akun pribadi dan tidak boleh diprivat. Dilarang menggunakan kata-kata atau visual image yang kasar, bermuatan sara, pornografi, kekerasan, dan menyinggung pihak tertentu. Peserta mengunggah video di Instagram masing-masing dengan caption lomba vlog Dies Natalis ke-29 Universitas Ngutiwaluyo dan tagar lomba vlog Dies 29 UNW, tagar UNW dan tagar Universitas Ngutiwaluyo. Nah, untuk di poin ini mohon maaf ada kesalahan penulisan, yaitu di video di Reels Instagram. Karena kalau di Reels Instagram nanti maksimal videonya hanya 90 detik.
Nah, untuk itu nanti diunggah di postingan IG masing-masing saja, biar bisa maksimal 3 menit. Kemudian konten video bisa dibuat secara individu atau berkelompok. Jika berkelompok, tag akun setiap anggota kelompok. Peserta wajib mengunggah video menggunakan frame yang telah disediakan. Link download frame-nya yaitu bit.ly/frame vlog. Ini perlu dicatat agar nanti untuk mengunggah videonya ada frame yang disediakan oleh panitia. Kemudian, salah satu penentuan terfavorit dilakukan dengan jumlah like terbanyak pada video yang telah diunggah. Masa unggah video tanggal 12 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Ini sudah dimulai sejak tanggal 12 Juni. Tapi kan untuk masa batas pengunggahan masih sampai 9 Juli 2023. Kemudian hasil karya yang telah dibuat dan diunggah menjadi milik panitia. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Para pemenang akan dihubungi melalui direct message dan diumumkan di Instagram Universitas Ngudi-Waluyo. Nah, ini adalah isi materi video, yaitu yang pertama, durasi video 1-3 menit. Kerangka video, pembukaan, isi atau narasi video, kemudian penutup. Kriteria isi yaitu video sesuai dengan tema. Tema tadi adalah UNW berbudaya sehat. Yang kedua, video merupakan karya asli peserta, tidak melanggar hak cipta atau hak intelektual manapun, dan belum pernah dilombakan atau diunggah dimanapun. Yang keempat, bagian penutup yaitu mempromosikan Universitas Ngudi-Waluyo dalam video tersebut, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai budaya sehat UNW kepada masyarakat. Nah, untuk jadwal lomba, masa unggah video tanggal 12 sampai 9 Juli 2023. Batas pemberian like video tanggal 10 Juli 2023. Kemudian ada masa penjurian yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2023. Dan terakhir pengumuman pemenang adalah tanggal 14 Juli 2023. Ini yang untuk hadiah lomba yaitu juara 1 sebesar mendapatkan uang pembinaan sebesar 750.000 serta e-sertifikat. Kemudian juara 2 mendapatkan 500.000 plus e-sertifikat. Juara 3 mendapatkan 300.000 plus e-sertifikat, dan yang terfavorit mendapatkan 150.000. Tidak ada sertifikat kalau yang terfavorit. Terfavorit ini adalah like terbanyak. Ini kriteria penilaian yaitu kesesuaian tema, komunikatif, informatif, dan edukatif, kreativitas. Yang keempat, ide cerita dan pesan nilai-nilai yang disampaikan. Yang kelima, penyampaian promosi UNW. Ini juga ada persentase penilaiannya 15%, terus yang komunikatif ada 25%, kreativitas ada 25%, ide cerita dan pesan-pesan nilai yang disampaikan ada 25%, penyampaian promosi UNW ada 10%. Ini untuk nanti lebih jelasnya atau biar tidak lupa bisa di-download leaflet. Ini bisa di-download di bit.ly 3NNPDYO ini. Sudah dari saya. Ada pertanyaan terkait dengan lomba vlog ini? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kelihatannya belum ada Pak Ade. Nanti materinya bisa di-share ya nanti ke panitia PJ Lomba Podcast. Nanti saya teruskan ke peserta ya, peserta Lomba Podcast, mungkin ada yang berminat gitu. Baik Pak. Saya cukupkan di sini. Terima kasih Pak Abdul telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan terkait dengan lomba vlog dalam rangka Dies Natalis 29 UNW. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Ade sebagai PJ untuk lomba vlog ya. Oke, selanjutnya yaitu acara terakhir yaitu penutup ya. Dan sebelum saya tutup, saya dan kami mohon maaf ya jika ada kekurangan dalam mengadakan lomba video podcast ini ya, yang tadi sudah banyak yang komentar atau yang komunikasi langsung dengan saya terkait dengan klarifikasi terkait dengan jumlah peserta ya, maksimal itu 4 ya, ternyata bisa diloloskan ya. Ini mohon maaf, ini adalah kekurangan dari kami karena telat untuk memberikan pengumuman atau kebijakan perubahan yang terbaru kepada peserta ya, salah satunya yaitu tidak hanya SMA, MA, SMK, ternyata SMP juga bisa dan boleh lebih dari 2, dan ini kami belum sempat untuk memberikan pengumuman perubahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya gitu. Nanti mudah-mudahan dalam masukan teman-teman semua akan menjadikan evaluasi bagi kami ya, terutama nanti untuk yang lomba vlog ya Pak Ade ya, nanti bisa untuk ditertibkan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah partisipasi untuk kegiatan lomba video podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Kita tidak bisa dikatakan sebagai sempurna ya, pasti kita memiliki kekurangan gitu ya. Oke, untuk itu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.